A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, ridhonya untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbaik sangka kepada Rabb kita, sobat winnerku, jika panjenengan semuanya ingin mendapatkan ridhonya Allah. Yang mana kalau kita sudah dapatkan ridhonya Allah, tentunya segala permasalahan hidup kita akan Allah selesaikan dengan mudah, akan Allah ridhoi untuk selesai. Seperti sahabat kita kali ini, jadi beliau betul-betul mengikuti tahapan proses untuk keluar dari riba. Beliau ikuti dari awal hingga akhir. Qadarullah, Allah izinkan beliau keluar dari lilitan riba. Sempat pusing, mungkin seperti yang panjenengan alami sekarang ini. Sempat putus asa, mungkin juga panjenengan sedang mengalami. Kita akan simak sama-sama kisah dari sahabat kita ini, bagaimana beliau dari mulai terlilit riba sampai bisa keluar ya. Mbak Andini Rasita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, video Umi ini dulu yang menyadarkan saya akan bahaya riba. Jadi beliau itu nonton video saya yang judulnya Membuka Mata Hati Pelaku Riba. Saya sampai hijrah meninggalkan riba. Belum lama ini saya lunas hutang saya yang riba, hampir 30 juta di rentenir dan di bank mingguan tanpa sepengetahuan suaminya. Ini poinnya nih, tanpa sepengetahuan suami. Karena itu nanti yang akan salah satunya kita bahas, karena termasuk menjadi hijab turunnya rahmatnya Allah. Ridhonya Allah turun terhalang karena adanya hijab. Ya tadi itu, berbohong kepada suami. Saya nonton video Umi yang cara lunas hutang untuk perempuan. Dan saya renungkan bagaimana untuk jujur sama suami. Jadi ada satu video saya, di situ saya khususkan untuk perempuan jika ingin keluar dari lilitan hutang, jika ingin terbebas dari permasalahan-permasalahan yang membelit hidup. Salah satu permasalahan yang paling klasik yang dialami oleh seorang wanita yang sudah bersuami adalah berbohong kepada suami. Kebanyakan adalah masalah amanah hutang. Tidak sedikit saudari kita yang memiliki amanah hutang dan itu dilakukan tanpa sepengetahuan suami. Intinya dia berbohong kepada suami.
Nah, kebohongannya kepada suami itulah yang menyebabkan ridhonya Allah itu tidak turun, karena ridho Allah ada pada ridho suami. Sehingga ketika dia membohongi suaminya, tentunya Allah tidak turunkan ridhonya kepada perempuan itu, ya, kepada wanita tersebut. Jadi satu-satunya cara ketika kita ingin memohon ridhonya Allah, ketika kita berbohong kepada pasangan hidup kita, jujurlah gitulah, minta maaf. Apalagi hanya terkait masalah utang. Jujur kepada suami. Sebelum jujur, tentunya kita memohon kepada Allah. Dalam setiap aktivitas kita libatkan Allah, ya. Kita tentunya takut dengan bayang-bayang suami yang galak, suami yang mungkin katakanlah mohon maaf jahat gitu ya. Dengan bisikan-bisikan syaitan bahwa kamu nanti kalau jujur kamu akan dipukul, kamu kalau jujur kamu akan diceraikan, kamu kalau jujur kamu akan ditempeleng, ya. Itu semua adalah was-was syaitan. Tapi kita libatkan asmanya Allah. Kita pakai wasilah amalan melembutkan hati dulu sebelum bertemu dengan suami, sebelum jujur kepada suami. Kita minta kepada Robnya suami, siapa? Allah. Kita minta Allah lembutkan hatinya suami, karena Allah yang menggenggam hatinya suami. Insya Allah kalau kita libatkan Allah, segala sesuatunya akan mudah. Dan saya renungkan bagaimana untuk jujur sama suami. Butuh waktu 3 bulan hingga saya mantap jujur ke suami dengan segala resiko. Awalnya suami marah pas tahu saya punya utang sebanyak itu. Tapi demi Allah, utang itu sedikit-sedikit saya pakai nutup kekurangan kebutuhan hidup keluarga. Sebulan setelah saya jujur ke suami saya ajak saya ke Pak D-nya. Di sana saya disuruh cerita awal mula saya hutang hingga kelilit hampir 30 jutaan. Dan akhirnya hutang-hutang riba saya dilunasi Pak D-nya suami dengan kami berhutang non riba kepada Pak D. Kami bayarnya semampu kami. Memang benar Umi, setelah kita mantapkan hati hijrah dari riba, memohon ampun dari dosa riba, jujur pada suami, barulah terbuka jalan pertolongan Allah. Alhamdulillah sekarang hidup tanpa kebohongan, hidup tanpa kejaran penagih, nikmat sekali Umi. Buat teman-teman yang masih ragu untuk hijrah dari riba, ayo simak video Umi yang ini. Dan yang lainnya, praktekkan. Yang masih bohongi suami, ayo simak video Umi dan praktekkan jujur sama suami. Insya Allah, Allah akan turunkan ridhonya untuk kita. Umi Wiwin, terima kasih banyak untuk semua motivasinya. Jazakillah khairan katsiran. Semoga Umi segera berangkat umroh. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Semua itu adalah berkat rahmatnya Allah, berkat kasih sayangnya Allah. Ketika Allah sudah ridhoi seorang hamba, apa yang menjadi kebutuhan hamba tersebut akan Allah penuhi. Jadi kebutuhan sahabat kita Mbak Andini tadi itu adalah ingin segera lunas amanah hutang riba beliau, ya. Tentunya nanti pasti akan ada yang komen, tapi kan itu hutang lagi, betul hutang lagi. Tapi hutang non riba. Hutang non riba jauh lebih diberkahi Allah daripada hutang riba, ya. Jadi gak ada masalah, dalam Islam memang dibolehkan berhutang. Karena Rasulullah sendiri juga pernah berhutang, ya. Beliau berhutang gandum untuk makan beliau, boleh. Itu boleh. Yang penting hutangnya bukan riba. Yang tidak dibolehkan adalah hutang riba. Makanya menutup hutang riba dengan non riba boleh. Yang bahaya adalah sudah riba ditutup lagi pakai riba, sehingga seperti menggali sumur yang lebih dalam. Sudah jatuh ke dalam sumur kedalaman 10 meter, menggali lagi lebih dalam menjadi 30 meter. Sehingga apa? Sehingga tidak bisa keluar, naik ke atas, susah gitu ya. Jadi jangan coba-coba menutup riba dengan riba. Kalau seperti Mbak Anin tadi dipinjamkan oleh Pak D-nya, nggak ada masalah, apalagi diberikan keringanan, bayarnya semampunya gitu. Seperti saya dulu, nggak ada masalah, itu bukan riba, bayarnya semampu saya, ya. Hal seperti ini bisa terjadi kalau Allah sudah ridho. Untuk membuka ridhonya Allah bagaimana? Kalau sudah tahu melakukan dosa riba, ya mohon ampun dengan taubatan nasuha, taubatan sebaik-baiknya taubatan, ya. Jangan menyentuh lagi riba. Kalau sudah tahu, sudah sadar membohongi suami, minta maaf dulu kepada suami, lalu mohon ampun kepada Allah. Kalau perlu taubatan nasuha lagi, tidak akan membohongi suami lagi terkait dengan hutang piutang gitu. Karena kalau panjenengan semuanya masih berbohong kepada suaminya, jangan berharap ridhonya Allah turun, ya.
Karena ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua, ada pada ridho mertua, ada pada ridho suami. Maka dari itu jujurlah kepada suami. Oke sobat winnerku semuanya, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Jika ada kritik dan saran silahkan disampaikan di kolom komentar dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang santun. Karena segala apa yang kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.